wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Iya. Kemana dia? Sakit. Siapa namanya? Iya. 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 Oke, dia sakit ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang dijamin ya. Amin. Tapi yang lain sehat ya. Alhamdulillah. Nah, supaya untuk mengawali lebih bersemangat pada hari ini seperti biasa, yuk kita berdiri semua. Kita berdiri. Ya, kita tepuk semangat deh. Tepuk semangat. SMK 23 bisa. SMK 23 pasti bisa. SMK 23 pasti bisa nomor 1. Oke, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya minta bantuan Sofian untuk memimpin doa. Silakan Sofian. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Jadi menyambung materi kita yang telah kita lewati atau pada minggu lalu. Namun ada baiknya untuk awal hari ini supaya ibu lebih mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai penerapan ilmu ekonomi. Silakan diakses Google Classroom-nya. Di situ ada asesmen diagnostik. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Langsung disubmit. Yang sudah selesai langsung disubmit. Oke? Sekarang siapa kira-kira yang mau berbagi? Untuk soal yang pertama, siapa yang mau berbagi? Oke, silakan. Sofian ya. Yang pertama itu, apakah kamu sudah bertindak hemat? Ya. Jelaskan alasannya. Bagi saya sudah, karena saya bisa menyisakan uang saku saya untuk keperluan saya yang lainnya. Juga saya bisa untuk membuat usaha kecil-kecilan yang bisa membantu, yang bisa menambah keuangan saya. Oke. Apa itu usaha kecil-kecilan? Seperti apa namanya? Saya buat puding, Puding setiap hari kamu bikin puding. juga seperti ada salesnya. Ada uangnya. Terus kamu jual bawa ke sekolah. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan ya buat Sofian. Hemat. Tadi katanya dia sudah bisa menghemat uang saku yang diberikan. Itu salah satu contoh ya. Kemudian luar biasa sekali, Sofian sudah memiliki usaha ternyata. Satu lagi, siapa yang berbagi untuk soal kedua? Silvi mungkin, silakan. Ya. Berdiri nak. Apa soal yang kedua? Dibaca Soal yang kedua itu, apakah kamu dapat menentukan prioritas mengenai kebutuhan ekonomi? Nah, biasanya itu tuh saya melakukan kayak catatan gitu, kalau prioritasnya apa. Jadi ketika misalnya mau main belanja, saya lebih pentingin apa yang saya catat. Jadi tidak boros uang. Oke, kita kasih. Sudah bisa memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan pokok.
Kalau bawa ke pasar 20.000 dan dijajanin semua, inilah yang prioritas. Terima kasih sudah berbagi, terima kasih sudah mengisi asesmen awal. Nah, kita kembali ke materi. Jadi ini penerapan ilmu ekonomi ya. Nah, Ibu perlu menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini nantinya kalian dapat mengidentifikasi, menganalisis pelaku usaha. Ternyata di sini sudah banyak pelaku usaha ya. Tadi yang sudah menjalankan usaha. Kemudian dapat menjelaskan cara pelaku usaha itu dalam mengelola sumber daya alam dengan benar. Ya, itu yang penting. Jadi sudah mampu mengelola sumber daya alam yang benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan cara mengelola sumber daya dengan tepat. Karena nanti untuk kita berbicara penerapan ilmu ekonomi, kalau pelaku usaha itu mayoritas yang akan kita bahas nanti adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya, kalau kita identifikasi. Selanjutnya, jadi pembelajaran kita hari ini akan melalui beberapa siklus di sini menggunakan problem based learning. Jadi kita sudah melewati asesmen diagnostik yang luar biasa, kalian sudah punya memiliki dasar, ya. Kemudian nanti ada asesmen formatif. Ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi ibu akan menyajikan masalah, nanti kamu kerjakan ya secara berkelompok. Satu kelompok berapa orang kemarin? 5 orang. Jadi kita ada 35 ya, 36. Jadi ada yang 6 orang. Benar ya? Ada yang 6 siswa, ada yang 15. Diskusi kelompok. Nah, hasil daripada diskusi kelompok ini nanti kan akan dipresentasikan. Nah, kalau akan dipresentasikan, tentu saja kalian nanti ibu minta untuk membuatnya di gimana? Di Canva, ya. Kemudian presentasi dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita lihat, perhatikan untuk video pembelajaran berikut ini. Ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Itu tadi sudah kita melihat video pembelajaran kita ya. Nah, selanjutnya kita akan asesmen untuk melakukan diskusi ya. Diskusi itu nanti soal-soal yang akan dijawab ini, soal diskusinya itu boleh kamu lakukan literasi dan numerasi dari literatur buku maupun lakukan browsing. Jadi itu boleh ya untuk memecahkan masalahnya. Kemudian tugas nanti dibuat dalam bentuk Canva atau presentasi supaya nanti bisa langsung hasil. Nah, ini soal ini sudah bisa kamu akses di Classroom yang sudah ibu siapkan. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya ada 7 semuanya. Silakan ke kelompoknya masing-masing.
gambar. Nanti kalau kita presentasikan ada gambar-gambar yang mensupport ya. Misalnya kalau soalnya bagaimana seharusnya pelaku usaha itu mengelola sumber daya alam yang digunakan dengan bahan baku produksi. Nah, kalau jawabannya bagaimana? Uraian. Kemudian boleh ditambahkan foto, gambar-gambar yang menarik, ya yang menarik, yang mensupport. Jangan nanti gambarnya nggak nyambung. Ya, cerita bahan baku produksi nanti gambarnya kumpul lagi terbang, ya. Jadi nggak nyambung itu, nyambung nggak? Ya, kalian udah paham. menghemat ya, ini ya. Kan kalau tadi dari video kita perhatikan ada misalnya ada dari bidang pertanian, dari bidang apa lagi, peternakan, ya kan? Misalnya ibu berikan contoh kalau dalam bidang pertanian, kalau dia tidak bisa menghemat sumber daya alam, apa yang terjadi? Habis. Terus pelaku usaha mengelola, berarti pelaku usaha harus mengelola sumber daya alam. Bagaimana? Jadi ceritain, ya di page 1 kamu ceritain. Nanti presentasikan. Jadi tidak perlu membaca soalnya, langsung saja menyajikan masalah. Kan ini kan masalah. Nanti kamu menyajikan solusinya, pembahasannya. Jadi nggak perlu lagi misalnya dibaca soalnya nggak perlu langsung pembahasan. Misalnya nomor 2, pelaku usaha harus mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Ya, kenapa dia harus? Di cerita pelaku usaha itu harus mengelola dan melestarikan sumber daya alam karena misalnya sumber daya alam itu yang tidak sifatnya terbatas. Ya. Kalau tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka apa yang terjadi bla 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 bla. Silakan bikin kalimatnya seperti itu. Jadi makanya kamu boleh melakukan browsing supaya kalimatnya itu benar-benar kalimatnya yang rasional. Ya, kamu boleh browsing jawabannya. Kita explaining dulu. Berdiri Pak Bambang. Ya, berdiri. Semuanya nggak ada. Maju, ayo. Siapa? Ibu sih maunya kelompok kami Bu. Tuh, jangan tahu dong. Ibu maunya begitu. Adakah yang bersedia? Adakah yang
yang bersedia untuk maju? Umpan balik ya, namanya melakukan umpan balik. Jadi tidak bertanya atau apapun dalam bentuk itu namanya disebut dengan umpan balik. Bukan responnya. Jangan dijadiin kalau pada waktu kita presentasi sudah ini. Perkenalkan, nama saya Rahma Bidayani. Perkenalkan, saya Helma. Perkenalkan, nama saya Rizkaryati. Perkenalkan, nama saya Puma Surya. Baik, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Kita harus memiliki tanggung jawab dalam membuka usaha. Kalau nggak tanggung jawab, pasti bakal ketendar usahanya. Terus yang keenam, ada berani mengambil resiko, dan percaya diri. Kalau kita nggak berani mengambil resiko, kita nggak akan buka usaha karena kita nggak tahu pasang surutnya usaha itu gimana. Terus kalau percaya diri, kalau kita nggak percaya diri, kita nggak akan bisa membuka usaha di mulai usaha. Apa namanya presentasi kelompok berikutnya itu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, siapa yang langsung mencoba untuk menjawab saja boleh, nggak apa-apa. Refleksi itu boleh. Siapa yang mewakili? Siapa mewakili bagaimana perasaan kamu setelah pembelajaran hari ini? Siapa? Rizka, bagaimana perasaanmu Rizka? Ya, gimana? perasaan saya setelah pembelajaran hari ini bisa mengetahui lebih luas mengenai materi penerapan ekonomi Ini dalam kegiatan usaha ya, oke, terima kasih. Satu lagi siapa? Ini hal penting apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Silvi, ya, ini Silvi. Hal penting apa saja yang dipelajari hari Saya ini? dapatkan itu yang tadi diskusi ini, Ya. jadi bisa kayak saling kerja sama satu sama lain. Oke, ada gotong royong ya Sama menambah pengetahuan tentang tadi apa? tentang ini penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Jadi tahu ya. Oke, yang ketiga siapa? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi hari ini? Sofian. Ya, Sofian sendiri. Kamu mengalami kesulitan nggak? Mungkin kesulitannya dalam dari materi, dari permasalahan atau solusi yang tepat untuk masalah yang ada. Oke, jadi agak kesulitan ya. Kalau waktu gimana? Pas ya, waktunya nggak terlalu ini ya. Oke, berarti kesulitan harus membaca kembali, harus menerapkan literasi. Oke. Yang terakhir, upaya apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ayo siapa? Siapa yang mau menjawab? Adakah? Bagaimana mengatasi kalau misalnya agak sulit literasi kamu? Silakan. untuk mengatasi hal tersebut mungkin kita bisa membaca media atau mengisi lagi di web browsing gimana cara kayak kita nanti yang nggak tahu mungkin kita cari kata kunci di browser itu terus kan bisa ada lagi. Oke, jadi kalau yang intinya kalau kita biasa berliterasi maka kita akan mudah. Dan yang paling penting tadi disampaikan oleh teman kamu adalah gotong royong, berkolaborasi. Jadi jangan dikerjakan oleh satu orang. Kan ada beberapa masalah kalau dibagi menjadi kelompok, beberapa orang jadi ringan dan pekerjaannya jadi cepat. Seperti itu ya. Terima kasih sudah berefleksi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita kasih applause sekali lagi buat teman-teman yang sudah melakukan presentasi. SMK 23 bisa. SMK 23 pasti bisa. SMK 23 pasti bisa nomor 1. Sekian dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Mendadak berdadak. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Mudah-mudahan semuanya hari ini
ini sudah luar biasa, sudah mengerjakan tugas tepat pada waktunya, dan sudah mau dan bisa berkolaborasi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Cynthia di kemana? Dia rumah sakit, cuma 1 orang. Satu lagi? Ini 2 orang. Sakit juga. Ya, mudah-mudahan besok dia masuk sekolah bisa disembuhkan ya. Oke, kita melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu. Ya, mengenai apa materi kita di minggu lalu? Judulnya apa? Menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Nah, supaya kita mereview kembali materi lalu, Ibu udah siapkan e-book yang bisa kamu baca. Ibu berikan waktu 3 menit untuk membaca materi. Oke, sekarang setelah kita memahami literasi dari materi Ibu yang udah Ibu share, kira-kira menurut kalian dari pemahaman tersebut siapa yang bisa menanggapi pertanyaan seperti ini? Berikan contoh penerapan ekonomi dalam bidang produksi. Siapa yang mau menjawab? Berikan contoh penerapan ekonomi dalam bidang produksi. Bagaimana? Siapa yang mau menjawab silakan. Ayo, oke, silakan maju. Maju maksudnya berdiri, sorry. Berdiri, ya. Ini jawaban dari saya setelah literasi dari Ya, yang pertama itu hanya memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, itu sebelumnya produsen harus melakukan pengamatan pasar terlebih dahulu agar tidak salah menentukan barang yang akan diproduksi. Kemudian produsen itu menetapkan harga barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar tetapi terjangkau oleh pembeli. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya. Pembelajaran kita di minggu lalu, kemudian kita sudah melakukan bagaimana problem based learning yang sudah kamu lakukan. Kemudian kita mereview kembali bagaimana penerapan prinsip ekonomi atau penerapan ekonomi dalam bidang produksi, kemudian dalam bidang distribusi dan bidang konsumsi. Ya, kalau konsumsi kan pada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menerapkan prinsip ekonomi seperti tadi. Kita mencari kalau barang yang sama, kenapa harus kita mencari yang mahal? Sesuai dengan prinsip ekonomi, kita cari yang paling murah. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya sudah kembali untuk mereview. Nah, selanjutnya kita akan presentasi. Melanjutkan presentasi kemarin kelompok. Nah, sekarang silakan kelompok berapa yang maju? 7. Silakan kelompok 7. Udah di-share ya di sini ya. Oke. Silakan kelompok 7 untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati kita sebagai guru mata pelajaran kita dan teman-temanku semuanya yang saya hormati dan saya. Jadi di sini kami kelompok 7 ingin menjelaskan sebelumnya minggu kemarin itu sudah ada presentasi dari kelompok lain sebelumnya. Kami kelompok 7. Di sini ada soal yang pertama, bagaimana perilaku usaha mengelola sumber
pelaku usaha mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk bahan pokok produksi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siva Raisa Zahra. Saya Novidiawati, saya Fitri Kuliana, saya Siti Oleh. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam. Nah, misalkan jika pelaku usaha ingin menggunakan sumber daya alam, maka harus memikirkan cara bagaimana agar sumber daya itu tidak habis. Nah, karena sumber daya alam manfaatnya terbatas. Contohnya itu kita misalkan mau usaha mebel, pasti kan membutuhkan kayu dong. Contohnya yang dipakai kayu jati. Maka misalkan kita hari ini ingin menebang pohon kayu jati, maka kita harus menyiapkan bibit pohon jati sebanyak 10 agar kan nggak semua pohon tuh dapat tumbuh dengan cepat, jadi biar sebagai pengganti pohon yang telah kita tebang. Selanjutnya nomor 2 ada diskusikan dengan teman kelompok mengapa pelaku usaha harus mengolah dan melestarikan sumber daya alam. Jawabannya, kita harus terus menjaga keseimbangan alam dan sumber daya di dalamnya. Dengan begitu, kelangsungan bumi beserta makhluk hidup akan terus terjaga. Sumber daya alam dapat juga tersedia untuk generasi mendatang. Selesai konservasi kita. Kira-kira dari apa yang sudah kita bahas ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sebelum nanti kita masuk ke asesmen sumatif, ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira dari penyajian masalah yang sudah kalian bahas, sudah digali dari beberapa literatur, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita persiapan kita masuk ke asesmen sumatif. Jadi kita ulang saja. Untuk soalnya bisa diakses di Classroom yang sudah disiapkan. Coba perhatikan. Kalau misalnya bisa mengakses komputer, silakan. Jadi kita boleh berdiferensiasi. Kalian mau menggunakan komputer, silakan dibuka. Atau mau menggunakan paper, boleh juga. Bisa diakses seperti komputer aja, bisa diakses seperti paper. Sekarang kita menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Kegiatan usaha, baik misalnya penerapan ekonomi dalam bidang produksi, dalam bidang distribusi, dalam bidang konsumsi, dan seterusnya. Kemudian apa contoh? Contoh dari penerapan konsumsi tadi bagaimana? Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam bidang konsumsi, misalnya apa yang kita lakukan? Membeli barang Berkualitas. Iya, memprioritaskan barang yang benar-benar kita butuhkan. Terus kenapa kita harus menerapkan prinsip ekonomi ini dalam berbagai bidang, baik itu produksi maupun distribusi?